Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1211. Kontradiksi tersebut tidak diragukan lagi telah meningkat hingga tingkat maksimum. Kaisar Ilahi Yongfeng sama sekali tidak peduli dengan hubungan kekerabatan anggota klannya dan bersikeras melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Mungkin selama miliaran tahun, rasa kasih sayang terhadap keluarga telah lama memudar. Yang dipikirkannya hanyalah bagaimana memaksimalkan keuntungan dan membuat klan Es lebih kuat. Identitas ganda Meng Anci sebagai kepala keluarga dan Kaisar Dewa Semu menentukan pentingnya dirinya dan dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Untuk ini, apa gunanya menyerahkan putri kekaisaran dan cabang sejuta orang? Asal Xiao Chen merasa puas dan bersedia membantu menyelamatkan sang patriark, semuanya akan baik-baik saja. Mu Beixuan menatap pemandangan di depannya, merasa sedikit enggan. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah orang luar, dan tidak mudah baginya untuk ikut campur dalam urusan internal klan Es. Ia hanya bisa menghela napas berat. Cek-cek, memang Kaisar Ilahi Yongfeng yang tegas dan teguh pendirian. Xiao Chen tiba-tiba terkekeh. Tidak, mereka harus dihukum jika berbuat salah. Asal Tuan Muda Xiao puas, itu sudah cukup, kata Kaisar Ilahi Yongfeng. Pada saat ini, Meng Qing, yang sedang patah hati dan hampir pingsan, tiba-tiba tersadar. Tanpa sedikit pun kesombongan, ia berlutut di hadapan Xiao Chen dan memohon, Tuan Xiao, tolong kasihanilah. Saya salah, saya benar-benar salah, tolong. Dilucuti martabatnya sebagai putri kekaisaran, Meng Qing sekarang hanyalah orang yang tak berdaya dan menyedihkan. Dia selalu naif dan percaya bahwa ini adalah urusannya sendiri dan dia bisa menanggung hukuman apapun. Namun, dia salah. Dia tidak dapat membayangkan betapa besar dosanya jika harga dirinya yang konyol itu melibatkan jutaan orang di sekitarnya dan meninggalkan stigma malu di pundak mereka untuk generasi mendatang. Silakan. Meng Qing terus membungkuk pada Xiao Chen, mengulangi dua kata dengan nada memohon. Silakan, silakan, silakan. Tidak seorang pun dapat menghitung berapa kali Meng Qing bersujud pada Xiao Chen dan memohon padanya, karena dia sangat sedih. Meng Qing merupakan putri kaisar yang agung dan berkuasa belum lama ini, tetapi sekarang dia telah jatuh begitu menyedihkan hingga dia kehilangan seluruh harga dirinya. Xiao Xing. Ketika orang tua Meng Qing melihat kejadian ini, mereka patah hati dan menangis. Sebagai orang tua, kami memahami harga diri putri kami lebih dari siapapun. Sejak kecil, Meng Qing dipaksa memakai mahkota, memakai pakaian indah, dan menutup hatinya. Dia dingin dan sombong, tetapi dia tidak ingin mengecewakan siapapun. Mungkin jika dia tidak menjadi putri kaisar, dia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda sekarang. Namun, tanggung jawab dan misi memaksanya untuk sampai sejauh ini. Silakan, silakan, silakan. Meng Qing masih memohon dengan putus asa, bersujud berulang kali, suaranya berangsur-angsur menjadi serak dan tidak jelas. Namun dia tidak menyerah. Atau mungkin saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya dan hanya bisa memikirkan metode ini untuk memohon sedikit belas kasihan. Cukup. Xiao Chen tidak tahan lagi melihatnya dan menyela Meng Qing. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini hukuman dari Kaisar Ilahi Yongfeng, dan dia belum bicara. Kaisar Yongfeng, kurasa karena masalah ini adalah dendam antara aku dan dia, aku harus menghukumnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Xiao Chen menatap Kaisar Yongfeng. Kaisar Ilahi Yongfeng segera meminta maaf sambil tersenyum, tentu saja, Tuan Muda Xiao bisa melakukan apapun yang dia inginkan padamu. Keluarganya telah diusir, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Hukumanmu terhadap keluarga itu tidak ada artinya bagiku. Kata Xiao Chen, lalu berkata kepada Meng Qing yang berlutut di depannya, Meng Qing, masalah ini dimulai karenamu, lebih baik kau bangun. Baiklah, Tuan. Suara Meng Qing sedikit melunak, tetapi masih gemetar. Kau telah memimpin Xiyun selama lebih dari 200 tahun. Sekarang, aku akan membiarkanmu berganti peran. Kata Xiao Chen dengan tenang, mulai sekarang, Xiyun adalah tuanmu. Kau tidak boleh melanggar perintahnya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Mereka telah memikirkan banyak cara bagi Xiao Chen untuk menghukum Meng Qing, tetapi hukuman ini tidak terduga. Dahulu kala, Meng Qing adalah putri kaisar yang agung dan perkasa, memerintah dunia, dan Xia Xiyun adalah pembantunya. Sekarang identitasnya telah berubah, putri kaisar telah menjadi seorang pembantu, dan dia telah menjadi pembantu dari mantan pembantunya. Dilihat dari manapun, hal itu tampak agak aneh. Xiao Chen. Xia Xiyun sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Sejujurnya, dia selalu menghormati Meng Qing di dalam hatinya. Selama lebih dari 200 tahun, dia telah mengikuti Meng Qing, dan dia sangat terkesan dengan bakat, strategi, keagungan, dan cara Meng Qing. Meskipun insiden dengan Meng Wenzu membuatnya membenci Meng Qing, hal itu tidak mengubah citra Meng Qing yang ia hormati dalam benaknya. Tapi sekarang, Xiao Chen malah menjadikannya guru Meng Qing. Set. Xiao Chen memberi isyarat pada Xia Xiyun untuk diam, bukankah sudah kubilang untuk mendengarkanku? Setelah mendengar ini, Xia Xiyun terdiam. Dia tidak menganggap kondisi Xiao Chen berlebihan, dia hanya merasa aneh. Bagaimana sebaiknya dia bergaul dengan Meng Qing di masa depan? Tuan Xiao, bisakah kau mengubah syaratnya? Meng Sun berkata dengan lemah, memohon demi putrinya. Ia takut putrinya tidak sanggup menanggung kontras ini dan lebih memilih mati.
Meng Sun, kau masih berani memohon belas kasihan. Kaisar Ilahi Yongfeng mencibir, apa kau benar-benar ingin garis keturunanmu disingkirkan sepenuhnya? Tak perlu dikatakan lagi, aku janji. Meng Qing berbicara, tetapi tanpa keengganan seperti yang dikhawatirkan Meng Sun. Faktanya, dibandingkan dengan pengasingan anggota sukunya, hukuman Xiao Chen terlalu ringan, dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Xiao Chen menatap Meng Qing dan berkata sambil tersenyum, Meng Qing, aku yakin orang yang sombong dan angkuh sepertimu masih menyimpan dendam dalam hatinya. Meng Qing hendak membantah ketika mendengar ini, tetapi dihentikan oleh Xiao Chen, yang berkata, jangan terburu-buru menjawab. Pikirkan baik-baik, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Meng Qing tercengang. Berikan aku kesempatan lagi. Benar, kata Xiao Chen tenang, mari kita bertarung secara adil. Jika kau bisa menahan salah satu seranganku dan tetap tak terkalahkan, aku akan mengembalikan kebebasanmu dan tidak akan mempermalukanmu lagi. Dendam antara kau dan aku akan terhapus. Tuan Xiao, Anda. Kaisar Ilahi Yongfeng sangat terkejut. Meskipun Xiao Chen memberi kesempatan ini, siapapun dapat mendengar bahwa Xiao Chen tidak pernah menyangka dirinya akan kalah dan sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Jadi kesempatan yang disebut ini bukanlah karena Xiao Chen berbelas kasih dan ingin melepaskan Meng Qing, tetapi karena dia ingin menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati Meng Qing dan membuatnya rela menerima kenyataan menjadi pelayan Xia Xiyun. Dibandingkan dengan sang patriark yang merupakan seorang kaisar dewa semu, Kaisar Dewa Yongfeng sama sekali tidak peduli dengan putri kaisar, Meng Qing. Oleh karena itu, dia sangat takut kalau Xiao Chen akan menjadi terlalu sombong dan akhirnya gagal mengalahkan Meng Qing dalam satu gerakan, sehingga menamparkan wajahnya sendiri dan jatuh ke dalam situasi yang memalukan. Sombong sekali. Dia pikir Meng Qing bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Banyak orang di klan Es diam-diam mengkritiknya. Jika bukan karena pemimpin klan itu diracuni dan hanya Xiao Chen yang bisa menyembuhkannya, siapa yang akan menganggap serius Xiao Chen? Meskipun Meng Qing dipaksa ke dalam situasi menyedihkan karena tekanan dari Kaisar Dewa Yongfeng, dia tetaplah putri kaisar dan memiliki salah satu bakat paling menakutkan dari klan Es. Jika Meng Qing mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, bahkan para Raja Dewa pun harus mundur. Meskipun pada akhirnya mereka mungkin tetap tidak sebanding dengan sang penguasa ilahi mau tidak mau harus membayar harga yang mahal, atau bahkan binasa bersama-sama. Xiao Chen mengalahkan Meng Qing dengan satu gerakan sama halnya dengan mengalahkan dewa-dewa dengan satu gerakan. Siapakah dia menurut dia? Kaisar Dewa, apakah kamu menepati janjimu? Meng Qing akhirnya mendongak untuk pertama kalinya dan menatap Xiao Chen. Tentu saja, dengan begitu banyak orang yang mendengarkan, bukankah aku akan ditertawakan jika aku mengingkari janjiku? Kata Xiao Chen dengan tenang. Bagus. Meng Qing tiba-tiba berdiri dan mundur 3 kaki. Hawa dingin es dan salju yang kuat menyeruak dari tubuhnya, dan cahaya biru es yang aneh berkilat di matanya. Kemudian, dia melirik Xia Xiyun di belakang Xiao Chen dan bertanya, mengapa kamu tidak membiarkan Xiyun mundur? Kenapa kau ingin dia mundur? Tanya Xiao Chen, aku mengatakan sesuatu saat duel dengan Jing Hanwu, kau tidak boleh melupakannya. Meng Qing tercengang. Dia ingat Xiao Chen berkata saat itu bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada bersamanya. Setelah hening sejenak, cahaya biru es aneh di mata Meng Qing tiba-tiba menghilang, dan dia mengulurkan tangan rampingnya ke udara. Diiringi suara berdentang, orang-orang melihat sitar kuno jatuh ke tangan Meng Qing. Dalam pertarungan krusial ini, Meng Qing tampaknya tidak berencana untuk menggunakan kemampuan bawaannya yang paling kuat, tetapi malah menggunakan sitar untuk melawan Xiao Chen. Itukah trik yang ingin kamu gunakan? Xiao Chen juga sedikit terkejut. Dia memberi Meng Qing kesempatan ini, pertama untuk menembus garis pertahanan terakhir Meng Qing, dan kedua untuk menyaksikan bakat dan kemampuan alami Meng Qing. Namun, jika Meng Qing menggunakan suara surgawi ilahi milik Fuxi, itu akan membuatnya lebih tertarik. Bab 1212. Qin, Mu Beixuan terkejut. Banyak orang di klan Es sangat terkejut. Bagi Meng Qing, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar untuk membalikkan keadaan. Selama dia bisa menahan salah satu jurus Xiao Chen tanpa kalah, dia bisa lolos dari nasib tragis itu, anggota klannya tidak akan diasingkan, dan dia akan tetap menjadi putri kaisar. Pada saat ini, masuk akal jika seseorang harus berusaha sekuat tenaga dan menampilkan bakat terkuatnya. Aku tidak ingin mengalahkan Xiao Chen, aku hanya ingin menerima gerakannya. Hanya satu gerakan. Tetapi mengapa Meng Qing menggunakan sitar untuk melawan Xiao Chen? Sudah diketahui bahwa Meng Qing bisa bermain piano, tetapi bukankah itu hanya hobi di waktu luangnya? Xiao Chen, dia tahu suara surgawi ilahi Fuxi. Xia Xiyun mengingatkan. Aku tahu. Jawab Xiao Chen. Maaf, bukan aku yang mengajarinya. Dia mengambil slip giok yang merekam suara surga surgawi Fuxi. Xia Xiyun menjelaskan dengan rasa bersalah, takut dimarahi Xiao Chen. Saat itu, Xia Xiyun baru saja datang ke klan Es dan hubungannya dengan Meng Qing sedang tidak baik. Meng Qing merebut slip giok itu darinya dan tidak pernah mengembalikannya. Kemudian dia mengetahui bahwa Meng Qing telah menguasai Fuxi Divine Heavenly Sound, dan pencapaiannya jauh lebih unggul darinya. Bagaimanapun, bakat Meng Qing jauh melampaui jangkauannya. Apa penjelasannya? Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Xia Xiyun terlalu berhati-hati di depannya. Ia tampak takut marah karena hal kecil. Tolong ajari aku, guru.
Meng Qing meletakkan Guqin di tempatnya, dan tiba-tiba dia berada dalam keadaan di mana tidak ada seorang pun di sekitarnya dan hanya Guqin yang ada di pikirannya. Pada saat itu, dia melupakan semua gangguan dan pikirannya, dan benar-benar tenggelam dalam piano, hanya piano yang ada di dalam hati dan ujung jarinya. Dia memang seorang jenius. Xiao Chen menyetujuinya. Meng Qing pernah mengalami gejolak emosi yang begitu hebat sebelumnya, tetapi saat ini ia mampu mengendalikan emosinya dengan mudah dan bebas, dan langsung memasuki kondisi menyatu antara manusia dan piano. Ia sungguh berbakat. Tiba-tiba, ujung jari Meng Qing mulai bergerak, memetik senar sitar, dan alunan musik merdu nan agung segera memenuhi langit dan bumi. Xiao Chen dan Xia Xiyun segera mengenali bahwa itu memang lagu Fuxi Sentianxiang. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa hebat prestasimu di Fuxi Sentianxiang. Mata Xiao Chen sedikit menyipit saat ia bergumam, di alam pertama, senar-senarnya sunyi, suara agungnya sangat tenang, menjangkau keluasan. Roh pengembara Kaisar Xi, yang masuk dan keluar dunia, disebut. Suara besar. Meng Qing mengikuti suasana hati Xiao Chen dan memainkan musik dengan cepat menggunakan ujung jarinya. Tiba-tiba, suara piano berubah dari keras menjadi lembut, dari padat menjadi jarang, dan menjadi semakin tipis. Semua orang di tempat kejadian merasa aneh. Mereka tidak mengerti piano dan hanya bisa menilai apakah suaranya bagus atau buruk, kuat atau tidak, berdasarkan suara piano dan intuisi mereka. Suara piano Meng Qing semakin mengecil. Meskipun ujung jarinya masih memetik senar dengan cepat, suaranya hampir tak terdengar, seolah-olah ia sedang memainkan piano bisu. Namun, semua orang jelas merasakan suasana yang menyesakkan, seolah-olah jantung mereka tersumbat dan tenggorokan mereka dicekik oleh kekuatan tak terlihat, yang sangat tidak mengenakan. Mereka yang kultivasinya lemah hampir pingsan karena alunan musik piano yang minim. Suara piano yang misterius. Mo Beixuan tampak terkejut. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan dibatasi oleh suara piano, tetapi dia masih bisa merasakan misteri musiknya. Meng Qing menantang Xiao Chen untuk berduel dengan sitar, bukan karena sombong, tetapi karena dia punya ide lain. Prestasinya di Fuxi Sentianxiang mungkin tidak kalah dengan bakat dan kemampuannya sendiri. Sungguh, kau benar-benar mencurahkan hatimu. Kata Xiao Chen tenang, menatap langsung ke arah Meng Qing yang sepenuhnya tenggelam dalam pikirannya. Di alam kedua, senar-senarnya tidak disetel, pikiran bebas dari debu, dan pikiran ditransformasikan menjadi ketenangan. Semua suara adalah yang tertinggi, keanggunan tertinggi, yang disebut. Keanggunan yang agung tidak mengenal musik. Mimpi tersebut melanjutkan konsepsi artistik kedua dari suara surga ilahi Fuxi, suatu keadaan tanpa musik. Ia masih terus bermain, suaranya makin lama makin tipis, dan tidak ada melodi sama sekali, tetapi setiap nada yang keluar bagaikan suara terindah di dunia, menggetarkan hati orang-orang. Xia Xiyun mendengarkan lebih penuh perhatian daripada orang lain. Ia juga telah berlatih suara surgawi ilahi Fuxi dan hafal rumus-rumus rahasianya. Kini, terstimulasi oleh alunan piano Meng Qing, gambar-gambar muncul tanpa sadar di benaknya satu demi satu, dan kekuatan di tubuhnya terasa gelisah tak terjelaskan. Dia tampaknya telah memahami kunci di sini dan mengerti arti sebenarnya dari Fuxi Sentianxiang. Apakah ini pencerahan? Xia Xiyun diam-diam terkejut. Saat pertama kali mengikuti Meng Qing berlatih, Meng Qing mengatakan kepadanya bahwa bakat dan kemampuan yang dimilikinya rata-rata, dan prestasinya di masa depan akan terbatas, jadi dia tidak perlu terlalu memaksakan diri. Dia pun tahu bahwa dirinya hanya manusia biasa dari dunia bawah, maka dia tidak meminta jalan yang hebat dan hanya mengikuti arus saja. Namun, akhir-akhir ini, dia tampaknya tiba-tiba memperoleh pencerahan, dan cara berpikir, ingatan, kesadaran, serta pemahamannya semuanya meningkat pesat. Xiao Chen tidak menyadari ekspresi atau perubahan suasana hati Xia Xiyun. Ia menatap Meng Qing dengan saksama dan berkata, meskipun ranah keduamu memiliki beberapa kekurangan, itu tetap merupakan pencapaian yang luar biasa. Tapi mengapa suara Qinmu tidak menunjukkan niat membunuh sama sekali? Apa kau tidak ingin menyerangku? Saya menunggu Anda bergerak, Tuan. Kata Meng Qing dengan tenang. Mendengar ini, Xiao Chen teringat perjanjian yang dibuatnya dengan Meng Qing. Meng Qing dapat menerima salah satu jurusnya, yang berarti dia menang, jadi tidak perlu menyerang. Baiklah kalau begitu. Perhatikan, Fuxi Sentianxiang tingkat ketiga. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mulai bergerak tanpa memainkan sitar, ujung jarinya jatuh di langit dan bumi, melonjak dengan pesona yang luar biasa. Ketika senar-senar itu kehilangan senarnya, suaranya menjadi lebih redup, semuanya menyerupai Dao Agung. Langit dan bumi ada di ujung jarimu, luas dan penuh sukacita, inilah yang disebut. Xiao Chen berbisik sambil mengumpulkan konsepsi artistik yang menakjubkan di ujung jarinya. Kemudian, wujud tertinggi Fuxi Sentianxiang muncul di dunia untuk pertama kalinya. Dao Agung tidak memiliki ikatan. Dentang. Keseimbangan langit dan bumi tiba-tiba hilang, aturan-aturan di ribuan mil sekitarnya menjadi kacau, aura agung jalan agung menyapu keempat hutan belantara, dan segala sesuatu di dunia tampaknya kembali kacau. Belum lagi yang lainnya, bahkan Kaisar Ilahi Yongfeng dan Mu Beixuan merasa ngeri dan tanpa sadar mundur dengan cepat. Beberapa orang panik dan ingin berteriak, tetapi mendapati mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Semua orang kehilangan suara dan juga menjadi tuli. Tidak dapat mengeluarkan suara apapun, juga tidak mendengar suara lainnya.
Semua suara di alam semesta tenggelam, dan satu-satunya suara yang dapat didengar orang hanyalah suara klang. Itu seperti suara tali yang putus. Adegan mengerikan itu berlangsung sekitar 10 detik sebelum segala sesuatu di sekitar mereka berangsur-angsur kembali normal. Namun, kepanikan dan ketakutan di wajah semua orang belum hilang untuk sementara waktu. Selain Xiao Chen, hanya Xia Xiyun yang tidak merasakan apa-apa. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di sisiku. Xia Xiyun samar-samar dapat memahami arti kalimat ini. Pada saat sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan suatu kekuatan tak terlihat melindunginya dan mencegahnya dari celaka. Setelah sedikit pulih, semua orang memandang Meng Qing terlebih dahulu. Adegan tadi begitu menakutkan sehingga semua orang terperangkap dalam kepanikan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka masih punya pikiran untuk memperhatikan mimpi itu? Namun saat dia melihatnya saat ini, dia melihat cadar di wajah Meng Qing terangkat, menampakkan wajah yang memukau dan sempurna. Tetapi pada saat ini, wajahnya yang sempurna dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan yang sama seperti orang lain. Dan di tangannya, dia memegang 2 tali yang putus, yang merupakan pertanda kegagalannya. Bab 1213. Meskipun Meng Qing tidak tampak terluka, semua orang tahu bahwa Xiao Chen tidak berniat membunuhnya. Meng Qing berduel dengan Xiao Chen dengan sitar, dan kini senarnya putus. Kegagalannya tidak dapat disangkal. Meng Qing segera terbangun, menatap Xiao Chen dengan mata indahnya, dan berjalan perlahan ke depan. Lalu berlutut lagi. Meng Qing bertemu dengan sang guru. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan, sangat alami, tanpa sedikit pun kecanggungan. Dia tampaknya telah menerima hasil itu. Kau seharusnya tidak menyembahku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Meng Qing mendongak ke arah Xia Xiyun dan membungkuk lagi. Meng Qing memberi hormat pada guru. Xia Xiyun sedikit bingung saat itu, tetapi setelah sadar kembali, ia bergegas membantu Meng Qing berdiri dan berkata, panggil saja aku dengan namaku. Aku akan memanggilmu kakak Meng. Baik, Tuan. Jawab Meng Qing. Xia Xiyun. Dia mungkin belum terbiasa, kamu bisa mengajarinya perlahan-lahan. Kata Xiao Chen. Sebenarnya, Xiao Chen tidak bermaksud mempermalukan Meng Qing. Dia tidak bosan. Itu terutama untuk Xia Xiyun. Mengingat kepribadian Xia Xiyun, yang disebut tuan dan pelayan hanyalah nama. Dia tentu tidak akan memperlakukan Meng Qing seperti pelayan dan memerintahnya. Meng Qing cukup kuat dan mampu melindungi Xia Xiyun serta menyingkirkan Meng Wensu. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan telah bersama selama lebih dari 200 tahun. Selain itu, ia tidak memiliki pengalaman dalam percintaan antara pria dan wanita, dan hanya bisa digambarkan sebagai orang yang ceroboh. Xia Xiyun sangat mencintainya, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi Xia Xiyun untuk sementara waktu. Satu mimpi lagi dapat meredakan suasana. Tuan Muda Xiao, karena masalah ini sudah selesai, bukankah kita harus pergi menyelamatkan ketua klan? Tanya Kaisar Yongfeng melangkah maju. Kaisar Yongfeng, ini baru akhir dari perseteruan antara Meng Qing dan aku. Syarat untuk menyelamatkan pemimpin klanmu akan dihitung secara terpisah. Xiao Chen berbalik dan berkata kepada Kaisar Yongfeng. Oke. Kalau Tuan Xiao punya syarat, beritahu kami saja. Kaisar Ilahi Yongfeng sama sekali tidak ragu. Lagi pula, ia bisa saja menyerahkan putri seorang kaisar dan cabang keluarga yang kuat dengan jutaan orang. Apalagi yang tak bisa ia serahkan. Konon, klan esmu punya alam leluhur, dan leluhur klan es berasal dari sana. Xiao Chen langsung berkata, aku ingin memasuki alam leluhurmu. Apa? Mendengar ini, Kaisar Yongfeng terkejut dan raut wajahnya menjadi sangat buruk. Alam leluhur klan es adalah tempat yang sangat istimewa bagi klan es. Belum lagi orang luar, bahkan putra dan putri kaisar pun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Alam leluhur klan es. Gumam Mu Beixuan dalam hati. Tuan Xiao, dari mana Anda mendengar tentang alam leluhur? Tanya Kaisar Ilahi Yongfeng. Kau tak perlu tahu ini, jawab saja aku mau atau tidak. Kata Xiao Chen tenang, hanya ada satu syarat. Jika kau setuju, aku akan menyelamatkan pemimpin klanmu. Ini. Jika itu hanya pemimpin klan biasa, Kaisar Yongfeng mungkin akan menolaknya saat itu juga. Saya lebih suka tidak memiliki pemimpin klan daripada membiarkan orang luar memasuki wilayah leluhur. Namun, Meng Anci bukan hanya sang patriark, tetapi juga calon kaisar dewa kelima klan es. Dia terlalu penting. Tuan Xiao, saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Saya perlu membicarakannya dengan mereka. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng. Lakukan secepatnya. Aku tidak keberatan menundanya selama 10 hari atau setengah bulan, tapi aku khawatir ketua klanmu tidak bisa menunggu. Kata Xiao Chen. Tentu saja. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng, lalu berkata kepada Meng Qing, Meng Qing, kau harus menyiapkan tempat peristirahatan untuk Tuan Muda Xiao. Jangan sampai diabaikan. Ya, jawab Meng Qing tanpa ekspresi. Setelah memberi perintah, Kaisar Dewa Yongfeng bergegas pergi, mungkin untuk membicarakan masalah dengan 3 kaisar dewa lainnya dari klan es. Ayah, Ibu, aku anak yang tidak berbakti dan telah gagal memenuhi harapan kalian. Kembalilah dan jadikan kakak tertuaku putra kaisar. Jabatan ini awalnya miliknya. Kata Meng Qing kepada Meng Sun Menggu. Aduh, ini semua takdir. Desah Meng Sun, sekarang tak ada gunanya menjadikan kakakmu putra kaisar.
Bakat Meng Wanzhou tidak sebaik Meng Qing, dan ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan putra-putri kekaisaran lainnya. Bahkan jika Meng Wanzhou dilatih lagi sekarang, dia tidak akan mampu mengejar putra-putri kekaisaran lainnya. Garis keturunan mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta. Tetap diam atau memilih bergantung pada orang lain. Xiao Xing, jangan khawatir. Leluhur tidak berniat menghukum kita lagi. Ini berkah tersembunyi. Tapi mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Meng Sun dan Meng Bu tahu bahwa Meng Qing tidak lagi bebas dan hanya bisa mengikuti Xiao Chen dan Xia Xiyun sebagai budak. Setelah mengatakan itu, mereka berdua pergi bersama seorang pria dan wanita lainnya. Meng Qing merasa sedih, tetapi dia tidak melihat banyak kesedihan di wajahnya. Kakak Xi. Mu Beixuan menghampiri Xiao Chen dan bertanya, mengapa kau begitu ngotot ingin memasuki wilayah leluhur klan S? Bagi klan S, tempat itu mungkin surga, tetapi bagi orang luar, lingkungan di sana sangat keras. Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa menjelaskannya kepada Mu Beixuan, jadi dia hanya berkata dengan santai, anggap saja itu rasa ingin tahuku sesaat. Mu Beixuan. Xiao Chen tidak ingin membahas topik ini dengan Mu Beixuan, jadi dia menoleh ke Meng Qing dan berkata, kamu seharusnya punya halaman sendiri di klan S, kan? Ayo kita ke sana. Ya, Meng Qing tampak benar-benar beradaptasi dengan perannya sebagai pelayan. Sikap dan nada bicaranya tidak lagi arogan seperti sebelumnya, dan ia sangat hormat. Setelah tinggal di tempat Meng Qing selama 3 hari, Kaisar Yongfeng datang untuk memberinya jawaban. Tuan Muda Xiao, kami sudah memutuskan. Jika Anda bisa membantu menyelamatkan ketua klan, kami akan membuat pengecualian dan mengizinkan Anda memasuki alam leluhur sekali saja. Kaisar Ilahi Yongfeng berkata, tapi alam leluhur tidak bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Butuh setidaknya setengah tahun. Setengah tahun. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan mentraktir ketua klanmu dulu. Karena sudah setuju, Xiao Chen tidak takut klan S akan mengingkari janjinya. Lagi pula, biksu itu bisa kabur, tapi kuil tidak. Bagi para praktisi, setengah tahun hanyalah sekejap mata. Terima kasih, Tuan Xiao. Silakan ikuti saya. Kaisar Yongfeng memimpin jalan, dan Xiao Chen, Xia Xiyun dan Meng Qing mengikuti di belakang. Ketika dia tiba di kamar tidur pemimpin klan S, Xiao Chen melihat banyak wajah yang dikenalnya. Belum lagi Mu Beixuan, 2 kaisar dan Mu Yun dan Wu Xingtian juga ada di sana, serta banyak kaisar dan tingkat 9, yang semuanya telah terlihat di Bintang Danwang. Lagi pula, pemimpin klan S tidak jauh lebih rendah statusnya dari Mu Beixuan. Saudara Zichen. Mu Yun melangkah maju dan menyapanya, sambil menghela napas, maaf merepotkanmu lagi kali ini. Tanpamu, wilayah Bintang Liu Yun kita akan kehilangan 2 pilar utama. Kalian semua monster tua yang sudah hidup bertahun-tahun. Kok bisa semudah itu diracuni? Kata Xiao Chen dengan nada agak mengejek, pertama Mu Beixuan, lalu pemimpin klan S. Dan mereka diracuni dengan jenis racun yang sama. Ini pasti bukan kebetulan, kan? Tentu saja ini bukan kebetulan. Seseorang sedang mengincar klan S kita. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng dengan marah. Klan S-ku telah diwariskan selama ribuan tahun, dan sekarang seorang pengkhianat yang bersekongkol dengan iblis telah muncul. Sungguh memalukan. Pengkhianat. Xiao Chen mengangkat alisnya saat mendengar itu. Itu Meng Sangjun, pemimpin Vena ke-6. Tanpa diduga, Meng Qing justru menjelaskan, dia bersekongkol dengan iblis untuk meracuni pemimpin klan. Karena pemimpin klan mempercayainya, dia lengah dan menjadi korban racun. Meng Qing baru mengetahui hal ini setelah kembali ke klan S. Xiao Chen berbalik dan melirik Meng Qing, dan bertanya, apakah kamu menangkapnya? Ya, dia ditembak mati. Kata Meng Qing dengan tenang, Meng Haoge, putra Meridian ke-6, yang menembaknya mati sendiri. Xia Xiyun terkejut ketika mendengar ini, Meng Haoge, Meng Sangjun, mereka tidak. Ya, Meng Haoge adalah putra Meng Sangjun. Meng Qing berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Betapa kejamnya seorang anak yang tega membunuh ayahnya sendiri dengan tangannya sendiri. Bab 1214. Kaisar Ilahi Yongfeng tidak menunjukkan belas kasihan kepada Meng Qing dan anggota klannya karena mereka telah terpisah selama beberapa generasi dan tidak lagi memiliki perasaan kekerabatan. Namun hubungan antara ayah dan anak adalah yang paling dekat di dunia. Sekalipun ayahnya telah menjadi iblis, sang putra niscaya harus menanggung tekanan yang tak terbayangkan jika ia harus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Meng Haoge ini memiliki karakter yang luar biasa. Tuan Xiao, jangan bahas hal-hal yang tidak penting ini. Tolong selamatkan ketua klan dulu, ya. Kaisar Ilahi Yongfeng tentu saja tidak ingin membahas masalah ini secara luas. Lagi pula, entah itu pengkhianat atau Meng Haoge yang secara pribadi membunuh Meng Sangjun, itu bukanlah hal yang mulia. Baiklah, kalian semua tetap di luar, aku akan masuk sendiri. Kata Xiao Chen, lalu berkata kepada Xia Xiyun, kalian tetap di sini bersama mereka sebentar, aku akan segera keluar. Bagus. Xia Xiyun tahu bahwa racun yang dapat membuat 2 kaisar dan puluhan kaisar dan tak berdaya bukanlah masalah sepele, jadi dia tentu tidak berani mengganggu Xiao Chen. Xiao Chen memasuki kamar tidur dan segera melihat pemimpin klan S, Meng Anqi, terbaring pingsan di tempat tidur.
Meng Anci tampak sangat muda, berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Kondisinya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada Mu Beixuan sebelumnya. Mu Beixuan disergap dan dikepung, terluka parah dan hampir mati, lalu diracuni oleh roh mayat hidup. Krisis ini sungguh mengancam jiwa. Meng Anci tidak terluka dan racun yang menginfeksinya tidak terlalu serius. Aku penasaran apakah Chaos Green Lotus sudah cukup tidur. Xiao Chen mencoba berkomunikasi dengan Chaos Green Lotus dengan pikirannya. Terakhir kali Chaos Green Lotus menyerap Chaos Seed, ia berakar di tanah dan tertidur, tetapi ada tanda-tanda samar pertumbuhan sekunder. Dulu, setiap kali Xiao Chen memanggil Chaos Green Lotus akan sangat patuh dan menurutinya dalam segala hal. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen jelas merasakan sedikit kebencian. Kebencian itu seperti diganggu saat tidur, dan orang yang mengganggumu adalah orang yang paling kau sukai dan hormati. Kau ingin marah, tapi tak berani. Pada akhirnya, Chaos Green Lotus tidak mampu melawan Xiao Chen dan muncul di tangan Xiao Chen. Ketika Chaos Green Lotus muncul, racun mayat hidup yang bahkan ditakuti para dewa pun berhasil dikalahkan sepenuhnya. Hanya dalam sekejap, seluruh racun dalam tubuh Meng Anci hilang, tak ada setetes pun yang tersisa. Setelah menyelesaikan misinya, Chaos Green Lotus segera berlari ke tubuh Xiao Chen, tidak mau tinggal di dunia luar sedetik pun. Sangat mudah. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Chaos Green Lotus telah membantunya berkali-kali, dan dia harus memikirkan cara membantu Chaos Green Lotus berkembang lagi. Tak diragukan lagi, teratai hijau Chaos masih dalam tahap awal. Alasannya, ia belum tumbuh adalah karena kurangnya lingkungan dan kondisi untuk tumbuh. Benih terakhir memberinya tanda pertumbuhan kembali dan perkembangan, yang menunjukkan bahwa ia sangat menginginkan hal-hal yang memiliki aura kekacauan. Tetapi meskipun tujuannya jelas, apakah semudah itu menemukan sesuatu yang berhubungan dengan kekacauan? Ketika Xiao Chen keluar dari kamar tidur, Kaisar Ilahi Yongfeng Mu Beixuan dan yang lainnya segera melangkah maju dan bertanya, "Tuan Xiao, bagaimana situasinya?" "Sudah terpecahkan," kata Xiao Chen. "Secepat itu?" Kaisar Yongfeng terkejut. "Kaisar Yongfeng, tidak perlu repot-repot. Kakak Si juga menangani seniormu dengan cepat terakhir kali." Mu Yun cukup percaya diri pada Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum, "Ayo masuk dan lihat, kita akan tahu." "Oke." Kaisar Yongfeng berlari langsung ke dalam, dan Mu Yun, Wu Xingtian dan yang lainnya mengikutinya. Tak lama kemudian, Kaisar Ilahi Yongfeng berlari keluar lagi dengan semangat tinggi, menertawakan Xiao Chen, "Haha. Tuan muda Xiao benar-benar dewa." Ketua klan telah sadar kembali begitu cepat. Kedua kaisar dan berkata bahwa dia hanya perlu waktu setengah bulan untuk pulih. Dapat dilihat bahwa Kaisar Yongfeng sedang dalam suasana hati yang sangat gembira. Sejak pemimpin klan diracuni, dia merasa gelisah, takut klan Es akan kehilangan Kaisar Dewa Semu ini. Sekarang semuanya telah berakhir, dia akhirnya bisa melepaskan batu berat di hatinya. "Jangan menyanjungku. Ingat saja perjanjian kita. Aku akan datang ke klan Es tepat waktu dalam setengah tahun." Xiao Chen mengingatkan. Mendengar ini, secerca kesuraman melintas di wajah Kaisar Ilahi Yongfeng, tetapi dia segera menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, Kaisar ini bukanlah orang yang mengingkari janjinya. Aku percaya pada Kaisar Dewa Yongfeng, dan aku juga percaya pada klan Es." Xiao Chen tersenyum tipis, dan senyumnya cukup bermakna. Dia sepenuhnya menyadari perubahan ekspresi dan nada bicara Kaisar Ilahi Yongfeng ini. Sebelum bertindak menyelamatkan Meng Anci, tak perlu dijelaskan lagi sikap Kaisar Yongfeng. Sikapnya begitu rendah hati, dan ia takut akan sedikit pun marah atau tidak puas. Tetapi sekarang setelah dia yakin bahwa Meng Anci aman dan sehat dan tidak memiliki kekhawatiran, pikiran dan sikapnya jelas telah berubah. Bagaimanapun juga, dia adalah Kaisar Dewa yang Maha Kuasa. "Ayo pergi, kami pergi dulu." Xiao Chen memanggil Xia Xiyun dan Meng Qing, berniat meninggalkan klan Es. Namun, pada saat ini, seorang pemuda datang ke arah mereka, yang membuat Xia Xiyun dan Meng Qing tercengang pada saat yang sama. Melihat ini, Xiao Chen tanpa sadar menatap pemuda itu dua kali lagi. Pemuda itu tingginya 8 kaki, dengan alis secerah bulan dan mata bak bintang. Ia sangat tampan. Ia mengenakan jubah putih panjang, yang sangat sederhana dan rapi, tetapi sama sekali tidak bisa menyembunyikan gaya kerajaannya. Xiao Chen, dia adalah pangeran garis keturunan ke-6, Meng Haoge. Di antara semua pangeran dan putri, dialah yang paling berbakat, paling kuat, dan paling berpengaruh. Dia dikenal sebagai pangeran dengan peluang terbaik untuk mewarisi tahta. Bisik Xia Xiyun di samping Xiao Chen. "Meng Haoge. Orang yang membunuh ayahnya sendiri?" tanya Xiao Chen penuh arti. "Ya, itu dia." Kali ini Meng Qing yang menjawab. Meng Haoge berjalan ke arah mereka, seolah-olah dia tidak mendengar pembicaraan Xiao Chen dan dua orang lainnya, ekspresinya tetap tenang. Ketika lewat di depan Xiao Chen, dia tiba-tiba berkata, "Ini pasti Tuan Xiao, saya sudah lama mendengar tentang Anda." "Seharusnya aku sudah lama mendengar tentangmu." Xiao Chen tertawa. "Kau masih sangat muda, tapi begitu kejam." Meng Haoge sama sekali tidak marah, dan berkata dengan tenang, "Jika memungkinkan, saya lebih suka Tuan Xiao menggambarkannya sebagai mengorbankan keluarga sendiri demi kebaikan bersama. Ayah saya telah tersesat dan menolak untuk bertobat. Sebagai seorang putra, saya harus menghentikannya dari melakukan dosa lebih lanjut." "Cek-cek,
kesadaran yang luar biasa. Kau pantas menjadi putra kaisar pertama. Sepertinya pemimpin klan es berikutnya tak lain adalah kau. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Ayahku telah melakukan kesalahan besar, dan leluhurku tidak menunjukkan belas kasihan dengan tidak menghukumku. Bagaimana mungkin aku masih berani bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan? Meng Haoge mendesah, aku sudah mengundurkan diri dari posisi putra kaisar dan mundur dari perebutan suksesi. Ketika Meng Qing mendengar ini, matanya berkedip sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Chen tersenyum dan berkata, bijaksanalah untuk tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa sangat optimis padamu. Tuan Xiao, Anda bercanda. Saya anak seorang penjahat sekarang, dan saya benar-benar tidak berani meminta apapun. Meng Haoge menggelengkan kepalanya, berjalan melewati Xiao Chen, dan datang di depan Kaisar Ilahi Yongfeng. Meng Haoge, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Kaisar Yongfeng acuh tak acuh. Bab 1215. Kakek, aku di sini untuk menengok ketua klan. Kata Meng Haoge dengan hati nurani yang bersalah, ini dosa ayahku, dan aku harus membayarnya. Mendengar ini, Kaisar Yongfeng berkata sambil tersenyum, kenapa, hubunganmu dengan ayahmu baik? Lalu kenapa kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri? Aku tak punya pilihan selain membunuh ayahku. Aku hanya ingin menghentikannya berbuat jahat, menjaga reputasi klan es, dan menjunjung tinggi moralitas rakyat. Tapi apapun yang terjadi, dia tetap ayahku, dan aku ingin mengampuni dosa-dosanya. Kata Meng Haoge. Ekspresi Kaisar Ilahi Yongfeng sedikit melunak, dan ia mendesah, sebenarnya, di antara generasi ini, kaulah yang paling kami hargai. Urusan ayahmu seharusnya tidak melibatkanmu. Jika kau memang berniat seperti ini, ketua klan akan memaafkanmu. Leluhur, apakah Patriark sudah aman? Tanya Meng Haoge. Yah, dia memang baik-baik saja sekarang, tapi dia masih perlu memulihkan diri. Bagus. Meng Haoge tampak lega. Tentu saja, Xiao Chen tidak peduli dengan Meng Haoge, Kaisar Yongfeng, dan urusan internal klan es. Dia sudah meninggalkan klan es bersama Xia Xiyun dan Meng Qing. Namun, di sepanjang jalan, Meng Qing tampak khawatir dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Saudari Meng, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Xia Xiyun. Jelas, dia sedang memikirkan Meng Haoge. Xiao Chen sepertinya bisa menebak pikiran Meng Qing. Tuan muda, apa pendapatmu tentang Meng Haoge? Meng Qing tiba-tiba bertanya pada Xiao Chen. Aku punya pendapat yang sama denganmu. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Kau juga berpikiran sama denganku. Meng Qing tertegun, berpikir, mungkinkah Xiao Chen juga tahu apa yang sedang dipikirkannya? Pikiranmu tergambar jelas di wajahmu. Aku tahu apa yang kau pikirkan tanpa perlu menebak. Kata Xiao Chen tenang, setelah bertemu Meng Haoge tadi, kau diam saja sepanjang jalan. Kau jelas-jelas curiga pada Meng Haoge, kan? Tuan muda, apakah maksud Anda benar-benar ada yang salah dengan Meng Haoge? Tanya Meng Qing dengan heran. Siapa yang tega membunuh ayahnya sendiri dengan tangannya sendiri? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kekuatannya jauh lebih unggul daripada kalian. Kalau ini kompetisi sederhana, 10 dari kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Hampir bisa dipastikan dia akan menghajar kalian semua. Seberapa kuat dia? Meng Qing ragu-ragu. Meskipun aku belum pernah melawannya, seharusnya tidak semudah itu baginya untuk mengalahkanku. Meskipun terdapat kesenjangan kekuatan pribadi antara putra dan putri kaisar, kesenjangan ini sangat kecil dan dapat diabaikan, atau dapat dikompensasi dengan aspek lain, seperti sarana dan strategi. Sebagai putra pertama kaisar, Meng Haoge memang sangat kuat, tetapi menurut Meng Qing, dia paling-paling hanya sedikit lebih kuat darinya, yang tidak berarti tidak ada kemungkinan baginya untuk bertarung melawannya. Kau meremehkannya. Kata Xiao Chen dengan tenang, di permukaan, dia hanya berada di puncak alam Hedao, tetapi selama dia mau, dia bisa memasuki alam dewa-dewa kapan saja, dan fondasinya sangat kokoh. Bisakah kau memasuki alam dewa kapan saja? Meng Qing tampak terkejut, seolah-olah dia tidak bisa menerimanya. Jika dia bertarung dengan kekuatan penuh, dia mungkin bisa bertarung dengan seorang dewa-dewa dalam puluhan gerakan, tetapi tidak mudah baginya untuk menembus level dewa-dewa. Para jenius setingkat putra dan putri kaisar dapat bertarung melawan ranah dewa-dewa di periode Hedao. Begitu mereka menembus ranah dewa-dewa, mereka hampir dapat membunuh dewa-dewa biasa dalam hitungan detik. Itu adalah lompatan kualitatif. Jika Meng Haoge benar-benar bisa menerobos ke tingkat Raja Dewa kapan saja dan di mana saja, dan hanya gagal melakukannya karena dia sengaja menekan dirinya sendiri, bukankah itu berarti dia benar-benar rentan di depannya? Bukan hanya dia, tetapi semua pangeran dan putri lainnya jika digabungkan mungkin bukan tandingannya. Itu tidak masuk akal. Dia memang putra kaisar pertama, tapi seharusnya dia tidak sekuat itu. Tanya Meng Qing. Lagi pula, jika dia sengaja menekan dirinya sendiri, mengapa keempat leluhur kaisar ilahi tidak menyadarinya, dan mengapa seniormu tidak menyebutkannya? Jika aku bisa melihatnya, apakah itu berarti mereka juga bisa melihatnya? Xiao Chen mencibir, Meng Qing, sesuaikan pikiranmu. Ketika Meng Qing mendengar ini, hatinya tiba-tiba terguncang. Dia memang sedang berpikir secara tidak sadar barusan.
Karena Xiao Chen bisa melihat bahwa Meng Haoge menyembunyikan kemampuannya, tidak ada alasan bagi Mu Beixuan, Kaisar Ilahi Yongfeng, dan yang lainnya untuk tidak melihatnya. Bagaimanapun juga, dia adalah Kaisar Dewa, sosok yang sangat kuat di level lain. Meskipun jurus Xiao Chen, Jalan Agung tanpa syarat, memberinya kejutan besar dan membuatnya mulai percaya pada Xiao Chen, dia tetap menganggap Xiao Chen sebagai teman sejawat. Namun dia tampaknya telah membuat kesalahpahaman. Apakah level Kaisar Dewa benar-benar di luar jangkauan generasi mereka? Setidaknya bagi Xiao Chen, mungkin dia tidak begitu sombong dan angkuh. Xiao Chen, apakah kau curiga Meng Haoge, seperti ayahnya, bersekongkol dengan iblis? Tanya Xia Xiyun, tapi dia putra Kaisar pertama. Jika semuanya berjalan sesuai keinginannya, posisi pemimpin klan kemungkinan besar akan jatuh padanya. Rasanya tidak perlu, kan? Bukankah banyak pangeran yang memberontak di zaman kuno di bumi? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Terlebih lagi, para kultivator memiliki umur yang panjang, dan pemimpin klan saat ini, Meng Anqi, berada di puncak kekuatannya. Tidak diketahui berapa lama lagi dia akan turun tahta. Benar. Xia Xiyun mengangguk, tetapi ia tampak bingung. Masalah ini sangat aneh. Jika memang ada yang salah dengan Meng Haoge, aku khawatir musuh akan membuat gerakan yang lebih besar lagi. Siapa peduli? Dia bukan musuh kita, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Klan Es punya 4 Kaisar Ilahi Agung dan Master tingkat tinggi seperti Mu Beixuan. Tidak akan semudah itu untuk menggulingkan klan Es. Dia tidak memiliki persahabatan dengan klan Es, hanya sebuah transaksi, dan transaksi itu telah selesai, jadi dia tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan klan Es. Terlebih lagi, situasi mereka saat ini mengenai Meng Haoge hanyalah spekulasi. Dia menyembunyikan kekuatannya, jadi siapa bilang dia pasti bersekongkol dengan iblis. Setidaknya, Xiao Chen bisa melihat bahwa aura Meng Haoge murni, tanpa jejak energi iblis. Dan jika memang ada masalah, mengungkapnya sekarang sama saja dengan memberi peringatan kepada musuh. Bagaimanapun, mereka tidak punya alasan untuk bertanya. Butuh waktu setengah tahun lagi bagi alam leluhur untuk terbuka. Selama setengah tahun ini, Xiao Chen tidak memiliki kegiatan penting, jadi ia kembali ke Bintang Guyue bersama Xia Xiyun dan Meng Qing. Ini adalah istana Meng Qing, lingkungannya juga bagus, Anda dapat bersantai dan menikmati waktu yang damai. Karena pencerahan, sebelumnya, Xia Xiyun mencoba berlatih fuksi sentian siang berulang kali. Dulunya dia adalah pecinta piano dan belajar di bawah bimbingan seorang guru piano, hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam keterampilan bermain piano. Namun kemudian, karena terpengaruh oleh Xiao Chen, dia mulai jatuh cinta pada Gu Zheng dan Gu Qin, dan telah berlatih lagu Peerless Glory berkali-kali, tetapi dia tidak pernah bisa mencapai pesona aslinya. Suara surgawi ilahi fuksi juga diajarkan kepadanya oleh Xiao Chen. Dulu, karena kurangnya bakat, latihannya mandek dan ia bahkan tidak mencapai 1/10 dari pencapaian Meng Qing. Kini, ia memiliki pemahaman khusus tentang fuksi sentian siang, dan merasa tak bisa lagi mengecewakan harapan Xiao Chen. Ia harus mempraktikkannya secara ekstrim. Xiao Chen tentu saja senang melihat hal ini terjadi, dan dia dengan sabar membimbing Xia Xiyun, sambil juga berencana untuk mengajarkannya keterampilan baru. Ngomong-ngomong, di mana Meng Qing? Kenapa aku jarang melihatnya akhir-akhir ini? Tanya Xiao Chen sambil mengajari Xia Xiyun. Dia pergi untuk mengurus beberapa hal. Kata Xia Xiyun, dia bukan lagi putri kaisar, dan dia tidak lagi berambisi untuk bersaing memperebutkan supremasi. Tentu saja, dia harus membubarkan kekuatan yang pernah dia kumpulkan. Mendengar ini, Xiao Chen mengirimkan indera spiritualnya untuk menjelajah, lalu tampaknya menyadari sesuatu, lalu berkata, dia dalam masalah. Bab 1216. Mantan putri kekaisaran Meng Qing tidak diragukan lagi merupakan penguasa absolut di wilayah Bintang Guyue, Bintang Nanhai, dan Bintang Xian, dan semua orang bangga dapat mengikuti Meng Qing. Namun kini, segala sesuatu dan orang telah berubah. Apa yang terjadi di klan Es seharusnya tidak diketahui orang luar, tetapi fakta bahwa Meng Qing digulingkan sebagai putri kaisar menyebar dengan cepat seperti wabah. Dalam semalam, semua orang tahu bahwa Meng Qing telah kehilangan kekuatannya dan tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta klan Es. Ia adalah putri kekaisaran pertama yang tersingkir dari 9 faksi. Ada yang mendesah, ada yang kecewa, ada yang gembira, dan ada pula yang marah. Pada saat ini, setelah Meng Qing menangani beberapa hal, dia berencana untuk kembali ke istana, tetapi dicegat oleh sekelompok orang. Hei, bukankah ini putri kekaisaran kita yang dulu sangat cantik, Meng Qing? Kenapa dia begitu pendiam hari ini, tanpa seorang pun pengikut di dekatnya? Terdengar suara yang kasar dan menyeramkan. Meng Qing mendongak dan melihat dua wajah yang dikenalnya. Seorang pria dan seorang wanita, pria muda itu tinggi dan tampan, dengan sosok yang luar biasa. Wanita itu mengenakan gaun istana, dihiasi dengan benda-benda suci paling berharga di dunia, menunjukkan kemuliaan dan kemewahan. Orang yang mengeluarkan suara aneh itu adalah seorang wanita. Meng Qiong, Meng Qing, kenapa kamu ada di sini? Meng Qing menatap mereka berdua, ekspresinya berubah tak terduga. Kedua orang ini bukan orang biasa. Cabang ke-7 adalah putra Kaisar Meng Qing, dan cabang ke-8 adalah putri Kaisar Meng Qiong. Secara individu, mereka berdua adalah yang terlemah dari 9 faksi. Namun,
ketika mereka membentuk aliansi, kekuatan mereka menjadi yang terbesar, selain Meng Haoge. Bahkan kabarnya, mereka berdua sudah hampir melangsungkan pernikahan sungguhan. Bagaimanapun, klan Es telah diwariskan begitu lama, dan meskipun nama keluarga tetap tidak berubah, hubungan darah antara garis keturunan yang berbeda telah menjadi sangat lemah. Lebih jauh lagi, perkawinan antar klan selalu menjadi tradisi klan Es, karena dapat membuat garis keturunan lebih murni dan menghasilkan keturunan yang lebih baik. Saudari Mengqing, apa yang kau katakan terlalu sopan. Meskipun kita dulu adalah pesaing, sekarang setelah kau mengundurkan diri, kau masih tidak mengizinkan kami mengunjungimu. Kata Mengqing sambil tersenyum. Benar sekali, kata Meng Qiong sambil tersenyum. Mengqing mengerutkan kening mendengar ini dan berkata dengan dingin, aku tidak mengenal kalian dengan baik, jangan coba-coba mencari koneksi. Ini bukan tempat untukmu, pergi sekarang. Ekspresi Mengqing dan Meng Qiong langsung berubah ketika mereka mendengar ini. Terutama Meng Qiong, ia awalnya iri pada Mengqing. Baik dari segi bakat, kecantikan, strategi, maupun popularitas, ia tak bisa menandingi Mengqing dan bahkan lebih rendah darinya. Sekarang Mengqing sedang dalam keadaan buruk, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk membalas dendam. Mengqing, kau sepertinya belum mengerti situasimu. Meng Qiong mencibir, bintang bulan kuno ini dulunya milikmu, tapi sekarang milikku. Ekspresi Mengqing sedikit berubah saat mendengar ini, kau ingin menduduki Gu Yuexing. Haha, ternyata bukan cuma Gu Yuexing. Meng Qiong mencibir, sebagian besar mantan pasukanmu sudah menyerah padaku. Tinggal masalah waktu sebelum sisanya datang. Kemarilah dan sapa mantan majikanmu. Begitu dia selesai berbicara, banyak wajah yang dikenalnya muncul di depan Mengqing. Beberapa orang benar-benar bersikap netral. Sekarang Mengqing sedang dalam masalah dan diejek oleh majikan barunya, Meng Qiong, mereka hanya terlihat seperti sedang menonton kesenangan. Selain itu, meskipun beberapa orang tidak mau berhadapan dengan Mengqing, mereka pada akhirnya takut untuk maju karena keagungan Meng Qiong. Di antara mereka, Ning Yan dan Ning Xuanjun, ayah dan anak perempuan, tercantum secara mencolok. Kaisar Mengqing, maafkan aku. Ning Yan tampak sedikit malu. Belum lama ini, dia masih sangat gembira karena diapresiasi oleh Mengqing. Tanpa diduga, dalam waktu sesingkat itu, dia harus menyerah kepada tuan baru dan melawan Mengqing. Namun dia tidak punya pilihan. Jangan minta maaf. Aku bukan lagi putri kaisar. Kau seharusnya membuat pilihan baru. Kalau kau benar-benar ingin menyalahkan seseorang, itu hanyalah ketidakmampuanku sendiri. Mengqing sebenarnya tidak bermaksud menyalahkan Ning Yan. Dia kehilangan kekuatannya, dan Meng Qiong serta Mengqing memanfaatkan situasi tersebut. Bagaimana mungkin Ning Yan dan Ning Xuanjun bisa melawan? Jika mereka benar-benar berani melawan, Zi Yanxing mungkin akan dihancurkan keesokan harinya. Ning Yan, sepertinya kau masih belum bisa melupakan cinta lamamu pada mantan majikanmu. Meng Qiong sangat kesal ketika melihat Ning Yan dan Mengqing ternyata saling memahami. Ning Yan tidak berani. Ning Yan segera menundukkan kepalanya dan minggir, tidak berani mengatakan apapun lagi. Meng Qiong tidak repot-repot memperhatikannya. Ia lebih fokus pada Mengqing dan berkata dengan nada bercanda, Mengqing, meskipun kau telah kehilangan posisimu sebagai putri kaisar, kau masih memegang posisi penting dalam garis keturunanmu. Mengapa kau tidak memimpin rakyatmu dan bergabung denganku? Untuk bergabung denganmu. Mengqing mengangkat alisnya dan melirik Meng Qiong. Benar sekali. Meng Qiong tertawa, kau seharusnya tahu bahwa Kings dan aku telah bergabung, dan kekuatan kami hanya kalah dari Meng Haoge. Namun, karena urusan ayahnya, Meng Haoge telah mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari jabatan putra kaisar dan tidak akan berpartisipasi lagi dalam kompetisi ini. Dengan kata lain, Kings dan aku adalah yang terkuat saat ini, jadi pemimpin klan berikutnya pasti milik kita. Mengqing pun tersenyum saat itu dan berkata, saran Meng Qiong bagus, saudari Mengqing, saya rasa Anda bisa mempertimbangkannya dengan serius. Ketika kami naik tahta, Anda akan mengikuti kami, dan kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Apa yang Anda hilangkan hari ini, bisa Anda dapatkan kembali nanti. Mengqing mendengar ini, tetapi ia sama sekali tidak tergerak. Ia berkata dengan acuh tak acuh, maaf, saya sedang tidak mood atau kurang memenuhi syarat saat ini. Tuan dan Nyonya masih menunggu saya kembali. Mohon beri jalan. Guru. Meng Qiong tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak seolah menemukan dunia baru. Mengqing, kau benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Dulu kau begitu angkuh dan berkuasa, tapi sekarang memanggilku guru begitu mudah bagimu. Mengqing tampak tidak senang, bahkan sedikit cemburu. Baginya, Mengqing begitu sempurna. Dibandingkan dengan Mengqing, Meng Qiong di sampingnya bagaikan bebek buruk rupa, jauh berbeda darinya dalam penampilan, temperamen, dan kultivasi. Akan tetapi, agar dapat menonjol dalam persaingan memperebutkan tahta, ia tidak punya pilihan selain mengakomodasi Meng Qiong. Sebenarnya, itu adalah sarannya kepada Meng Qiong untuk memenangkan hati Mengqing. Kebetulan, Meng Qiong juga ingin mempermalukan Mengqing, jadi dia setuju. Sebenarnya, idenya adalah untuk mengambil Mengqing bagi dirinya sendiri, yang akan membuatnya lebih mudah untuk berhubungan seks dengannya di masa mendatang. Namun dia tidak menyangka bahwa Mengqing bersedia menjadi budak orang lain dan tidak mau tunduk pada mereka. Mengqing, jangan bersikap tidak tahu berterima kasih.
Kata Meng Qing dingin, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan tunduk pada kami atau tidak? Menghadapi ancaman Meng Qing berkata dengan tenang, aku sudah bilang kalau aku tidak bebas sekarang, dan aku tidak punya hak untuk memilih. Alasan yang buruk. Teriak Meng Qing dengan marah, apa kau benar-benar berpikir Xiao Chen akan peduli padamu? Kau hanyalah budak yang dia menangkan, tanpa status atau nilai apapun. Apa kau benar-benar berpikir dia akan melawan kita demi dirimu? Kau tak pernah tahu. Tiba-tiba terdengar suara yang ceroboh. Segera setelah itu, orang-orang melihat dua sosok yang dikenal terbang di atas. Bab 1217. Jelaslah bahwa orang yang datang adalah Xiao Chen dan Xia Xiyun. Melihat Meng Qing dikelilingi sekelompok orang, Xia Xiyun bergegas maju dan bertanya, Saudari Meng, apakah mereka menindasmu? Lagi pula, Xia Xiyun telah mengikuti Meng Qing selama lebih dari 200 tahun. Meng Qing dulunya begitu agung, sombong, dan berkuasa, siapa yang tidak berani menghormatinya. Sekarang setelah dia kehilangan kekuasaan, dia telah mengalami pasang surut kehidupan, dan semua jenis badut telah bermunculan. Bagus. Meng Qing melihat ekspresi khawatir Xia Xiyun dan mendesah dalam hatinya. Saat dia masih menjadi putri kaisar, dia memaksa Xia Xiyun melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Sekarang identitas mereka terbalik, Xia Xiyun dapat membalaskan dendamnya kapan saja dan mempermalukannya sepuasnya. Namun, ia tidak melakukannya. Malah, ia berulang kali membela diri dan menyebut dirinya sebagai saudari. Apakah aku benar-benar pantas dipanggil, kakak? Meng Qiong dan Meng Qing tidak terlalu memperhatikan Xia Xiyun, dan mata mereka lebih terfokus pada Xiao Chen. Apakah dia Xiao Chen? Meng Qiong bertanya pada Meng Qing dengan suara rendah sambil menatap Xiao Chen. Aku belum melihatnya, tapi kurasa itu dia. Kata Meng Qing. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Meng Qiong. Jangan takut. Dia sudah mendetoksifikasi ketua klan dan bahkan mengajukan permintaan besar untuk memasuki alam leluhur. Konon keempat leluhur agak kesal. Bisik Meng Qing. Setelah mendengar ini, Meng Qiong merasa lega. Leluhur itu begitu sopan kepada Xiao Chen sebelumnya karena racun pemimpin klan itu belum disembuhkan, jadi dia menyerah pada Xiao Chen dalam segala hal. Kini setelah sang ketua klan pulih, Xiao Chen telah kehilangan daya tawarnya, tetapi ia tak tahu bagaimana menahan diri. Mengandalkan fakta bahwa ia adalah penyelamat sang ketua klan, ia bertindak bak raja, yang membuat sang leluhur sangat tidak senang. Meskipun leluhurnya belum mencabik-cabik wajahnya dengan Xiao Chen untuk saat ini, jika Xiao Chen terus bersikap sombong dan mendominasi, leluhurnya pasti tidak akan menyerah padanya. Memikirkan hal ini, Meng Qiong tertawa lagi dan berkata kepada Xiao Chen, jadi, Tuan Xiao. Meng Qiong sudah lama mendengar namamu. Melihatmu hari ini, kau memang bakat yang langka. Xiao Chen melirik Meng Qiong dan mendesah, saat pertama kali bertemu Meng Qing, aku bertanya-tanya apakah semua putri klan es begitu dingin, anggun, dan mulia. Tapi bertemu denganmu hari ini membuktikan bahwa aku terlalu memikirkannya. Ternyata wanita gemuk atau orang pendek, asalkan memiliki latar belakang keluarga yang baik, juga bisa menjadi putri. Jelaslah bahwa Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja. Meskipun Meng Qiong tidak setinggi Meng Qing, dia jelas tidak pendek, apalagi gemuk, dan masih jauh lebih cantik daripada wanita kebanyakan. Kau, beraninya kau mempermalukanku. Raut wajah Meng Qiong tiba-tiba tertutup lapisan es, dan sorot matanya dipenuhi dengan keganasan dan keganasan. Wanita gemuk dan pendek, dia tidak pernah bermimpi bahwa dua kata yang tercela dan menghina ini akan digunakan untuk menggambarkan dirinya. Meskipun itu adalah kata umpatan yang paling mendasar, namun itu adalah kata umpatan yang paling tidak tertahankan. Tuan Xiao, apakah Anda bertindak terlalu jauh? Meng Qing juga tampak sangat jelek. Lagi pula, Meng Qiong sekarang adalah tunangannya. Jika Xiao Chen mempermalukan Meng Qiong di depan banyak orang, dia juga mempermalukan dirinya sendiri. Kau tidak tahan dengan kenyataan. Xiao Chen mencibir. Jika klan es benar-benar jatuh ke tanganmu, leluhur klan es mungkin akan sangat marah sampai-sampai dia hidup kembali. Kau, Meng Qing berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri dan berkata dengan dingin, Tuan Xiao, aku ingin mengingatkanmu bahwa Meng Qiong dan aku, bersama-sama, dapat memobilisasi lebih dari selusin dewa tertinggi. Apa kau benar-benar akan melawan kami hanya demi Meng Qing? Bertengkar, Xiao Chen malah makin geli. Kalian berdua cuma dua rongsokan, dan kalian pikir kalian pantas aku celakai. Enyahlah dari hadapanku sekarang juga, atau... Apa lagi? Meng Qiong tampaknya telah mencapai batas kesabarannya. Ia menatap Xiao Chen dengan marah dan bertanya, beranikah kau membunuh kami? Sulit dikatakan. Kata Xiao Chen dengan tenang, aku tidak suka membunuh orang sembarangan, tapi kalau ada yang ngotot ingin jadi orang brengsek, biasanya aku akan membantunya. Nada tenang itu tentu saja menimbulkan efek yang mengagetkan, membuat semua orang yang hadir berubah warna. Putra dan putri kaisar merupakan tokoh yang sangat penting, tetapi di mulut Xiao Chen, mereka tampak seperti rumput dan rumput liar yang tidak berarti, dan ia dapat membunuh mereka sesuka hatinya. Kamu, berhenti berpura-pura. Meng Qiong jelas sedikit ketakutan, dan nadanya tidak setegas sebelumnya, tetapi dia masih keras kepala dan menolak menyerah. Sombong. Tatapan Xiao Chen tiba-tiba berubah tajam, menatap Meng Qiong dan berkata, apa kau butuh alasan untuk membunuhmu? Saat Meng Qiong bertemu pandang dengan Xiao Chen,
tubuh dan pikirannya bergetar, dan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Intuisi yang tidak realistis mengatakan kepadanya bahwa pria di depannya tidak sedang bercanda. Bisakah dia benar-benar bunuh diri? Kings. Meng Qiong ketakutan dan tanpa sadar menyusut di belakang Meng Kings. Tanpa menatap Xiao Chen, ia tampak jauh lebih tenang. Ia menyembunyikan kepalanya di belakang Meng Kings dan berteriak keras, dia ingin membunuhku, Kings, bantu aku membunuhnya. Meng Kings telah lama menahan amarahnya, dan kini amarahnya meledak. Ia menunjuk Xiao Chen dan berteriak, Xiao, jangan terlalu malu. Apa kau pikir aku, Meng Kings, takut padamu? Apakah kau ingin mati untuknya? Xiao Chen melirik Meng Kings. Jika kau benar-benar mampu, datang dan mencoba membunuhku. Meng Kings tersenyum menghina. Seluruh wilayah bintang Liu Yun dapat dikatakan sebagai wilayah klan S, dan dia adalah kaisar klan S. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen berani bertindak begitu gegabah di wilayah klan S. Lagi pula, dia setidaknya seorang jenius tingkat akhir Hedao. Bagaimana mungkin Xiao Chen bisa membunuhnya dengan mudah? Asal Xiao Chen berani bertindak lebih dulu dan melukai sehelai rambut di kepalanya, jangan salahkan dia karena bersikap kejam dan bersekutu dengan keluarga Meng dan Qiong untuk membunuh Xiao Chen sekaligus. Tetapi fakta membuktikan bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Xiao Chen. Begitu Xiao Chen bertindak, dia pasti akan benar-benar membunuhnya. Mustahil dia hanya akan melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Dia pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk melawan. Haha, aku kagum sama keberanianmu. Aku pernah bilang kalau ada yang ngotot mau jadi orang brengsek, biasanya aku bantuin, jadi. Suaranya terhenti oleh kilatan cahaya pedang yang tiba-tiba. Serangan pedang ini tidak terlalu tiba-tiba, lagi pula, Xiao Chen telah berulang kali menekankan bahwa dia akan membunuh orang. Tetapi tidak seorang pun menduga akan adanya pedang ini, ekspresi semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, kepanikan, dan ketidakpercayaan. Engah! Cahaya pedang langsung menembus alis Meng Kings. Meskipun tidak terlalu kuat, cahaya pedang itu cukup mematikan. Anda! Meng Kings mengangkat tangannya dan menunjuk Xiao Chen, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia tak bisa mengatakannya. Kesadarannya perlahan memudar dan ia terjatuh ke belakang. Meng Qiong, yang bersembunyi di belakang Meng Kings, terkejut dan segera melompat menjauh. Ia menatap kosong ke arah Meng Kings yang terbaring di tanah tanpa suara, dan benar-benar tercengang. Meng Kings sudah mati. Xiao Chen benar-benar membunuh Meng Kings. Kalau saja aku membantahnya sekarang, apakah aku akan jadi orang yang tergeletak di tanah sekarang? Meskipun dia yakin bahwa Xiao Chen akan menderita balas dendam gila-gilaan dari meridian ke-7 dan ke-8 di masa depan, jika dia mati, tidak ada gunanya membalas dendam pada Xiao Chen. Memikirkan hal ini, wajah Meng Qiong menjadi pucat, esensi ilahinya terbakar hebat, dia menoleh dan berubah menjadi cahaya putih, melarikan diri dari Gu Yuexing. Bab 1218. Meng Qiong langsung melarikan diri, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Ning Yan, Ning Xuanjun dan yang lainnya semua menatap Meng Kings tergeletak di tanah dengan ngeri, jantung mereka berdebar kencang. Ia adalah putra kaisar, seorang jenius super yang meremehkan rekan-rekannya dan mendominasi dunia. Namun, ia dibunuh dengan begitu mudahnya oleh Xiao Chen. Jelas, dia dan Xiao Chen tidak memiliki dendam hidup mati. Paling-paling, dia hanya pemarah atau sedikit sombong, dan dia berdebat dengan Xiao Chen karena dendam. Kejadian seperti ini yang seharusnya hanya terjadi pada orang biasa, benar-benar terjadi pada putra kaisar yang mulia suatu hari, membuat hati dan mata semua orang bergetar. Apakah dia benar-benar tidak bermoral? Meng King juga menarik napas dan menatap Xiao Chen dengan tatapan yang rumit dan tidak bisa dimengerti. Namun raut wajah Xiao Chen tetap tenang, seakan-akan ia baru saja membunuh ayam dengan sembarangan, dan ia sama sekali tidak menyangka kalau dirinya telah menimbulkan bencana. Berbicara tentang masa lalunya, meskipun dia tidak akan menuruti Meng Kings dan Meng Qiong, dia hanya bisa memberi mereka pelajaran maksimal dan tidak akan berani membunuh mereka. Dari sudut pandang ini, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Xiao Chen. Apa yang kalian lakukan di sini? Xiao Chen melirik orang-orang di sekitarnya dengan tenang. Kalau kalian ingin mengambil mayatnya, cepatlah. Setelah kalian mengambil mayatnya, segera pergi. Jangan datang ke Gu Yuexing tanpa alasan di masa depan. Karena aku sudah memulai pembantaian massal, aku tidak peduli berapa banyak orang lagi yang kubunuh. Mendengar ini, Meng Kings dan bawahan Meng Qiong gemetar, baik fisik maupun mental, dan mereka semua lari terbirit-birit meninggalkan Gu Yuexing seperti kawanan lebah. Tidak ada seorang pun di sana yang mengambil jasad Meng Kings. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memahami sifat Xiao Chen. Bagaimana jika Xiao Chen sengaja mengatakan itu hanya untuk melihat siapa yang memperlakukan Meng Kings dengan baik lalu membunuhnya? Lagi pula, Xiao Chen berani membunuh Meng Kings, jadi mengapa dia peduli dengan nyawa mereka yang tidak berharga? Ning Yan, yang selamat sampai akhir, menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Chen, kematian putra kaisar jelas tidak sesederhana yang kau bayangkan. Cabang ke-7 dan ke-8 klan S tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kuharap kau siap menghadapi badai yang akan datang. Setelah mengatakan itu, Ning Yan juga pergi bersama Ning Xuanjun. Bukan salah mereka karena bersikap realistis,
hanya saja level mereka terlalu rendah, mereka seperti dakwit, tidak berdaya, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk bertahan hidup, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Xiyun, aku tidak membuatmu takut tadi, kan? Tanya Xiao Chen sambil tersenyum. Xiyun sedikit terkejut mendengarnya, lalu terkekeh pelan, apa yang kau takutkan? Kau selalu begitu mendominasi di bumi. Itu hanya membunuh satu orang. Lagi pula, aku sudah berada di alam dewa selama lebih dari 200 tahun, jadi hatiku tidak serapuh itu. Baiklah, lebih baik beradaptasi dengan dunia ini lebih cepat. Xiao Chen teringat akan hati Xiyun yang begitu indah, yang ditakdirkan untuk menimbulkan masalah di dunia para dewa di masa depan. Ayo pergi, ayo kembali. Xiyun tampak tidak khawatir sama sekali pada Xiao Chen, tetapi suasana hatinya sedang baik. Karena dia tahu bahwa Xiao Chen selalu begitu percaya diri, selalu melihat lebih jauh daripada orang lain, dan selalu berpikir lebih dalam daripada orang lain. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak tahu apa akibat membunuh Meng Qing's? Tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut atau mundur, membuktikan bahwa situasi selalu dalam kendalinya. Jika Anda mengkhawatirkannya, Anda sebenarnya akan memandang rendah dirinya. Meskipun Xiyun tidak yakin apakah Xiao Chen menyukainya atau tidak, dia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Xiao Chen jauh lebih dekat dari sebelumnya. Ia ingin menjadi perempuan yang mengenal dan memahaminya. Mungkin ia tak memenuhi syarat atau tak mampu berbagi kekhawatirannya, tetapi setidaknya ia tak akan membebaninya dengan segala hal. Klan S, wilayah klan ketujuh. Kamu, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Sebagai pemimpin urat ketujuh dan seorang guru yang kuat di alam akhir penguasa ilahi, Meng Yingwei selalu tenang dan kalem dalam menghadapi kesulitan, serta cerdik dan penuh perhitungan. Ia tetap tenang bahkan ketika menghadapi krisis besar. Namun kali ini, dia gemetar, pupil matanya melebar karena tidak percaya, dan seluruh wajahnya hampir berubah karena putus asa. Kepala keluarga, Kaisar. Putra Kaisar terbunuh, benar-benar mati. Seorang Raja Dewa Muda yang datang melapor di aula berkata dengan gemetar. Mustahil. Aku tidak percaya. Kings adalah pria dengan bakat luar biasa. Dia satu-satunya kandidat penerus tahta di masa depan. Siapa yang bisa membunuhnya? Siapa yang berani membunuhnya? Teriak Meng Yingwei. Itu Xiao Chen. Jawab Raja Dewa Muda. Xiao Chen. Orang yang mendetoksifikasi ketua klan. Kata Meng Yingwei dengan galak. Ya, itu dia. Di Bintang Buyue, dia membunuh putra kaisar di depan Putri Meng Qiong dan banyak orang. Kata Raja Dewa Muda itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka pergi ke Guyue Star? Meng Qiong ada di sana saat itu. Kenapa dia baik-baik saja? Meng Yingwei berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dan tetap rasional. Raja Dewa Muda tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh proses dan adegan secara rinci tanpa menghilangkan satu detail pun. Sialan, hanya demi seorang putri terguling bernama Meng Qing. Beraninya dia membunuh anakku. Meng Yingwei sangat marah. Belum lagi Meng Qing telah digulingkan dari jabatannya sebagai putri kerajaan, sekalipun dia tetap seorang putri kerajaan, di matanya, dia tidak lebih rendah sedikit pun nilainya dari Meng Qing. Bagaimanapun, Meng Qing adalah putra kandungnya dan putra kekaisaran ketujuh. Seberapa besar usaha yang telah ia dan orang-orangnya curahkan untuk Meng Qing? Seberapa besar harapan yang mereka berikan padanya? Meng Qing memang memenuhi harapannya. Setelah bergabung dengan Meng Qiong, ia menjadi putra kaisar kedua setelah Meng Haoge. Kemudian, sesuai takdir, pangeran pertama Meng Haoge secara sukarela mengundurkan diri dari tahta karena urusan ayahnya dan tidak lagi berpartisipasi dalam perebutan tahta. Ketika dia mendengar berita itu, dia dan sukunya tertawa selama hampir 3 hari 3 malam. Jika Meng Haoge mundur, bukankah Meng Qing akan mengamankan tahta? Segalanya telah berubah, dan akhirnya tiba giliran cabang ketujuh mereka yang bangkit. Namun, setelah beberapa hari bahagia, Meng Qing benar-benar terbunuh. Bagaimana dia bisa menerimanya? Ah! Tidak peduli siapa kamu, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Kemarahan yang terpendam akhirnya membuat Meng Yingwei kehilangan akal sehatnya dan mengubahnya menjadi iblis yang paling pendendam. Peng! Raja Dewa Muda itu terbunuh oleh telapak tangan Meng Yingwei tanpa peringatan. Tubuhnya terkoyak di tempat, dan jiwa serta tubuhnya hancur. Guru, apa yang terjadi? Banyak warga suku yang mendengar suara itu dan bergegas masuk. Melihat potongan tubuh dan bercak darah di tanah, mereka terkejut dan bingung. Kapan mereka pernah melihat kepala keluarga seperti ini? Segera, sekarang juga. Panggil semua Dewa Agung yang kuat dari Meridian ke-7. Juga, kirim surat kepada Meng Wentian dari Meridian ke-8. Putrinya juga terlibat dalam masalah ini, dan dia harus bertindak bersama kita. Kata Meng Yingwei sambil tersenyum sinis. Guru, tindakan apa? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Kelilingi Gu Yuexing dan tangkap serta bunuh Xiao Chen dan Meng Qing. Kata Meng Yingwei. Xiao Chen. Bukankah dia penyelamat pemimpin klan? Seorang tetua ragu-ragu. Jika pemimpin klan dan keempat leluhur tahu tentang ini, aku khawatir kita akan mendapat masalah besar. Diam. Putraku sudah mati, apalagi yang ingin kau jelaskan? Meng Yingwei memarahi tetua itu dengan tatapan membunuh di matanya. Apa? Patriark, kau? Maksudmu putra kaisar? Ekspresi tetua itu berubah kaget. Putra kaisar. Sudah meninggal.
Meninggalnya putra kaisar tidak diragukan lagi merupakan bencana besar dan berita buruk yang tak tertahankan bagi seluruh Vena ketujuh. Bab 1219. Ada 4 kaisar dewa di klan Es, yaitu Kaisar Dewa Yongfeng, Kaisar Dewa Dongao, Kaisar Dewa Yangyan, dan Kaisar Dewa Xinghai. Makhluk sekuat Kaisar Dewa ini juga merupakan makhluk tertua dan terkuat di klan Es. Tentu saja, dia jarang muncul di depan umum. Jika terjadi keadaan darurat, biasanya Kaisar Ilahi Yongfeng sendiri yang menanganinya, sedangkan 3 orang lainnya selalu berada di belakang layar. Sama seperti insiden ketua klan yang diracuni, 3 Kaisar Dewa Dongao, Yang Yan, dan Xinghai tidak pernah muncul. Hari ini, pemimpin klan Meng Anci yang telah pulih sepenuhnya dan Kaisar Dewa Yongfeng berjalan bersama ke tempat di mana ketiga Kaisar Dewa berlatih bersama. Ruang yang dingin dan luas ini tidak berisi apapun kecuali 4 kursi batu besar. Namun siapapun yang bukan orang bodoh dapat menebak bahwa tempat di mana ketiga Kaisar Dewa berlatih setiap hari jelas bukan tempat biasa. Dan faktanya, memang demikianlah adanya. Ruang ini disebut Gua Es. Ini adalah tempat paling misterius bagi klan Es setelah alam leluhur. Gua ini juga mengandung esensi elemen es dan salju serta hukum es dan salju. Gua ini merupakan tempat suci yang sangat baik untuk berkultivasi bagi orang-orang klan Es. Terdapat 4 kursi batu di ruangan itu, ditempatkan di 4 penjuru, timur, barat, selatan, dan utara. Sandaran kursi-kursi itu sendiri tingginya 70 atau 80 kaki, seperti dinding batu. Saya Meng Anci, kepala keluarga klan Es saat ini. Senang bertemu dengan ketiga leluhur. Meng Anci memberi hormat dengan penuh hormat. Kaisar Ilahi Ao Timur, yang duduk di kursi batu di sebelah timur, melirik kondisi Meng Anci, bagaikan fosil hidup yang sudah lama tak berinteraksi dengan siapapun. Ia berkata dengan suara keruh dan acuh tak acuh, "Anci, sepertinya kau sudah pulih dengan baik." "Alhamdulillah, Anci sudah aman sekarang. Terima kasih atas perhatiannya," kata Meng Anci. "Aku tak pernah menyangka ada seseorang di dunia ini yang bisa menyembuhkan racun mayat hidup. Jika ada kesempatan, aku ingin sekali bertemu Xiao Chen itu," kata Kaisar Dongao. Anak itu memang agak aneh, tapi dia tidak tahu sopan santun, tidak tahu kapan harus maju atau mundur, dan sombong karena bakatnya. "Dongao, kau mungkin akan menyesal saat bertemu dengannya." Kaisar Dewa Yongfeng jelas sangat tidak puas dengan Xiao Chen. "Haha, Yongfeng, bagaimanapun juga, dia adalah dermawan besar bagi klan Es kita. Agak tidak adil bagimu mengkritiknya seperti ini," kata Kaisar Dewa Laut Bintang di barat sambil tersenyum. "Xinghai benar sekali." Kaisar Ilahi Yang Yan terakhir juga berkata, untuk bisa menyembuhkan racun roh mayat hidup di usia semuda itu, seseorang harus memiliki kesempatan luar biasa dan bakat unik. Wajar saja kalau seseorang begitu arogan dan sembrono. "Yongfeng, bagaimanapun juga, kau adalah seorang Kaisar Ilahi. Kenapa kau berdebat dengan seorang junior? Apa kau tidak takut kehilangan harga dirimu?" Setelah diceramahi oleh keduanya, Kaisar Ilahi Yongfeng semakin tidak senang dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar rela membiarkan orang luar seperti dia memasuki alam leluhur?" Meskipun orang luar diperbolehkan memasuki alam leluhur, bukan ide yang buruk jika kita bisa mendapatkan seorang yang berbakat. Lagi pula, kau harus tahu bahwa orang luar hampir tidak bisa melangkahkan kaki di alam leluhur. Dia mungkin hanya ingin masuk karena penasaran dan tidak mungkin punya motif tersembunyi, kata Kaisar Dewa Laut Bintang. Memenangkannya, Kaisar Ilahi Yongfeng mencibir. "Kalau orang seperti ini bisa dimenangkan, aku tak akan bilang apa-apa. Tapi sayangnya, dia benar-benar anak serigala, dan dia tak pernah tahu kapan harus maju atau mundur." "Yongfeng, kenapa kau berkata begitu padanya?" Kaisar Dewa Laut Bintang terkejut. "Anci dan aku baru saja menerima kabar bahwa Meng Kings dibunuh olehnya." Kaisar Ilahi Yongfeng berkata dengan tenang, seolah-olah ia sedang menceritakan kejadian yang sangat umum. "Setahu kami, Meng Kings hanya bertukar beberapa patah kata dengannya, dan ia membunuhnya tanpa ampun. Apa kau pikir kau bisa berteman dengan orang seperti itu?" "Apa?" Putra Kaisar Garis Ketujuh, Meng Kings, terbunuh. Dongao, Xinghai, dan Yang Yan, ketiga Kaisar Dewa, semuanya terkejut. Padahal, dari segi nilai, kematian putra seorang kaisar tidaklah penting dan tidak akan merusak fondasi klan Es. Kuncinya adalah wajah. Klan Es adalah salah satu klan kekaisaran. Bagi dunia luar, putra kaisar adalah wajah klan kekaisaran. Pembunuhan seorang putra kekaisaran akan menyebabkan keributan di dunia luar. Kalau mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa, orang-orang di dunia luar niscaya akan memandang rendah klan Es, mengira mereka pengecut dan mudah diganggu, dan mereka tidak mampu menyinggung Xiao Chen. "Tiga leluhur, apa yang dikatakan leluhur Yongfeng benar. Aku datang ke sini untuk melaporkan masalah ini," kata Meng Anci. "Meskipun Xiao Chen menyelamatkan hidupku, jika aku tahu dia begitu arogan dan mendominasi, aku lebih suka tidak membiarkannya menyelamatkanku. Aku akan bersumpah untuk membela martabat klan Es bahkan sampai mati." Membunuh Meng King memang mudah, tapi dia juga membunuh Meng Kings. Kalau kita terus menurutinya, bukankah dia akan menghancurkan pangeran dan putri klan Es? Kaisar Dewa Laut Bintang telah mengubah sikapnya dan berkata dengan marah, "Sebelumnya kupikir Yongfeng picik, tapi tak kusangka ada pemuda sejahat dan sebodoh itu. Jadi apa yang harus kita lakukan dengannya sekarang? Haruskah kita membiarkannya masuk ke alam leluhur?"
Tanya Kaisar Ilahi Ao Timur. Kalau kita ingkar janji, aku khawatir reputasi klan es kita akan hancur total kalau sampai kabar ini tersebar. Apa maksudmu mengingkari janjimu? Dia membunuh Meng Kings, jadi apakah itu berarti dia dibenarkan? Kaisar Dewa Laut Bintang mendengus, bahkan jika kita mengirim orang untuk mengepung dan menekannya, itu tidak akan berlebihan. Tapi kau lupa bahwa dia tidak hanya menyelamatkan Anci, tapi juga Mu Beixuan. Kaisar Dewa Dong Ao mengingatkan. Ketika Mu Beixuan disebutkan, Kaisar Dewa Laut Bintang, Kaisar Dewa Yongfeng, Kaisar Dewa Yangyan, dan Meng Anci semuanya terdiam. Jika hanya Xiao Chen, memukul atau membunuhnya akan mudah, tetapi jika menyangkut Mu Beixuan, dia harus berhati-hati. Mu Beixuan membenci kejahatan dan melindungi seluruh wilayah Bintang Liu Yun, bukan klan es mereka. Jika klan es melakukan kesalahan, Mu Beixuan juga akan berbalik melawan klan es. Sebenarnya, masalah ini tidak serumit itu. Kaisar Ilahi Yangyan tiba-tiba angkat bicara. Kita tunggu saja perkembangannya. Hasilnya akan sesuai dengan harapan kita. Oh, Yangyan, apa maksudmu? Tanya Kaisar Ilahi Yongfeng. Menurutmu siapa yang paling marah dan ingin mencabik-cabik Xiao Chen setelah kematian Meng Kings? Tanya Kaisar Ilahi Yangyan acuh tak acuh. Kaisar Ilahi Yongfeng berpikir sejenak dan berkata, itu pasti ayahnya, Meng Yingwei, dan semua orang di Vena ke-7. Benar, kata Santo Pedang Api Matahari. Para pengawal mimpi mungkin sudah mengerahkan pasukan mereka, bersiap untuk balas dendam. Lagi pula, bukankah Meridian ke-7 dan ke-8 sudah bersatu? Aku khawatir Meridian ke-8 juga tidak akan tinggal diam. Maksudmu, kami hanya berdiri diam dan menonton, membiarkan Meridian ke-7 dan ke-8 menyusahkan Xiao Chen. Jika Mu Beixuan bertanya nanti, kami akan bilang kami tidak tahu apa-apa dan Xiao Chen lah yang membunuh Meng Kings, dan Meridian ke-7 dan ke-8 mengambil inisiatif untuk membalas dendam. Jika Xiao Chen terbunuh karena hal ini, maka tidak perlu membuka wilayah leluhur, tidak perlu melanggar aturan klan, dan tidak akan dianggap mengingkari janji. Mendengar ini, ketiga Kaisar Dewa, Yongfeng, Dong Ao, dan Xinghai, semuanya tampak berpikir, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan masalah tersebut. Tak lama kemudian, Dong Ao angkat bicara, saran Yang Yan bagus, aku dukung. Yongfeng, Xinghai, bagaimana pendapat kalian? Haha, tentu saja saya mendukungnya. Kaisar Ilahi Yongfeng tertawa. Dia hanya tidak menyukai Xiao Chen, tetapi sama sekali tidak ingin membunuh Xiao Chen dengan tangannya sendiri. Namun, jika ada orang lain yang ingin membunuh Xiao Chen, tentu saja dia akan senang melihatnya terjadi. Kalau begitu, beres. Kaisar Dewa Laut Bintang pun setuju dan berkata kepada Meng Anci, Anci, sebagai pemimpin klan, sebaiknya kau tutup mata dan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang tindakan Meridian ke-7 dan ke-8. Kau bisa menegur mereka nanti dan memberi mereka hukuman. Yah, aku mengerti, kata Meng Anci. Bab 1220. Bintang Bulan Kuno, Istana Putri Kekaisaran, halaman kecil di hutan bambu. Dulunya ini adalah tempat favorit Meng Qing, dengan pepohonan bambu hijau yang rimbun dan angin sepoi-sepoi, pemandangannya sungguh menakjubkan. Saat ini, di dalam hutan bambu, sebuah meja batu, sebuah gukin, dan dua sosok terintegrasi sempurna dengan keindahan sekitarnya, masing-masing menikmati waktu luang mereka. Gadis itu duduk tegak, dengan sikap anggun, kulitnya seputih giok, dan jari-jarinya sehalus daun bawang. Ia memetik senar sitar dengan lembut, menghasilkan suara yang unik. Anak laki-laki itu berjalan mengelilingi anak perempuan itu sambil mendengarkan dan memberikan instruksi. Qi memecah tenggelamnya dan membubarkan laut Qi. Berlatih fuksi dengan Zhou Tian. Energi ilahi surga menembus surga. Menunggu cahaya muncul dari jurang. Pemuda itu mengulang beberapa rumus, namun setiap kali ia mengulang, rumus itu bagaikan jejak jalan agung, yang memberikan pemahaman mendalam kepada gadis itu, dan bunyi piano yang dimainkannya pun semakin halus. Setelah beberapa saat, pemuda itu akhirnya berhenti dan berkata sambil tersenyum, Siyun, istirahatlah dulu. Kultivasimu masih relatif muda, dan memainkan cincin surgawi ilahi fuksi akan terlalu berat bagimu. Ya, aku memang sedikit lelah. Xia Siyun tersenyum balik dan menyeka keringat di dahinya. Meskipun ia menikmati suasana ini, seperti kata Xiao Chen, ia terlalu lemah, dan fuksi Sentian Siang adalah seni bermain sitar yang begitu mendalam dan misterius. Meskipun ia hanya meniru teknik paling dasar dan tidak melawan musuh, tetap saja sangat melelahkan baginya. Pada saat ini, sosok berwibawa lain berjalan masuk sambil memegang dua cangkir teh di kedua tangan, menyerahkannya masing-masing kepada Xia Siyun dan Xiao Chen. Ini teh ajaib yang kubawa dari klan es. Teh ini membantu menyegarkan jiwa dan menghilangkan rasa lelah. Cobalah. Terima kasih, Suster Meng. Xia Siyun dengan gembira mengambil teh ajaib itu dan menikmatinya dengan saksama. Begitu teh ajaib itu masuk ke mulutku, harumnya menyebar kemana-mana, merasuk ke hati dan limpaku, dan stres yang ditimbulkan saat bermain fuksi Sentian Siang pun benar-benar berkurang banyak. Xiao Chen juga mengambil teh dewa, tetapi tidak langsung meminumnya. Sebaliknya, ia menatap Meng Qing dengan penuh minat dan berkata, kau benar-benar tampak semakin terbiasa dengan peranmu. Ketika dia meminta Meng Qing untuk mengakui Xia Siyun sebagai gurunya, dia tidak pernah menyangka Meng Qing akan begitu patuh. Putri Kaisar dan seorang pelayan, perbedaan status yang begitu besar, bagaimana orang normal bisa menanggungnya?
Tetapi setelah akhir-akhir ini akur satu sama lain, Meng Qing tidak lagi memiliki sedikit pun aura seorang putri kaisar, tetapi telah benar-benar dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam perannya sebagai seorang pelayan. Sama seperti tadi, ketika dia mengajari Xia Xiyun bermain piano, Meng Qing sebenarnya sudah berdiri di luar hutan bambu cukup lama, tetapi dia tidak mengganggunya dan hanya menunggu di luar dengan piring di tangan. Meng Qing tidak masuk sampai keduanya berhenti untuk beristirahat. Tentu saja, ini janjiku. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Meng Qing dengan nada tenang. Kurasa aku belum memberimu batas waktu. Mungkin kau takkan bisa kabur seumur hidupmu. Apa kau benar-benar bersedia? Tanya Xiao Chen sambil tersenyum. Tampaknya ada sedikit fluktuasi di mata Meng Qing. Seumur hidup memang terlalu panjang. Namun, ia segera menahan emosinya dan berkata dengan tenang, aku tidak akan tutup mulut. Kecuali suatu hari nanti kau bilang perjanjian itu batal dan membebaskanku, barulah kita impas. Oh, itu tergantung pada kinerja Anda selanjutnya. Xiao Chen bahkan berpikir untuk langsung memberi tanda budak pada Meng Qing. Jika Meng Qing mengkhianatinya, ia bisa mengubah hidup atau matinya hanya dengan satu pikiran. Namun tampaknya hal itu tidak perlu. Wanita ini sangat paranoid, dan mengingkari janjinya mungkin merupakan perilaku yang paling memalukan. Ngomong-ngomong, kamu sudah lama mendengarkan di luar. Bagaimana menurutmu tentang pencapaian Xiyun saat ini di Fuxi Sentianxiang? Xiao Chen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Mendengar ini, Meng Qing menghela napas, pencapaiannya sudah di atasku. Itu benar. Xiao Chen mengangguk. Dia terkejut dengan kemajuan Xia Xiyun selama periode ini. Ini terlalu cepat. Hanya dengan sedikit bimbingan, dia dapat segera memahami poin-poin penting apapun. Tidak, atau lebih tepatnya, dia tidak butuh bimbingan. Selama dia berlatih partitur dan rumus berulang kali, dia bisa menyelesaikan soal sulit apapun secara alami dan tanpa bimbingan. Pantas saja wanita itu begitu memuji hati indah 9 lubang. Perlu diketahui, Xia Xiyun masih dalam tahap ingin bangkit, tetapi belum sepenuhnya bangkit. Jika kemajuan 100% dianggap kebangkitan lengkap, kemajuan Xia Xiyun mungkin kurang dari 1%. Tentu saja, ini hanya berarti bahwa dalam hal pemahaman Fuxi Sentianxiang, Xia Xiyun tidak kalah dari Meng Qing, bukan dalam hal kekuatannya sendiri. Alam Xia Xiyun masih alam Dao Yuan, yang terlalu jauh dari Meng Qing dan tidak dapat dibandingkan. Bagaimana kamu melakukannya? Meng Qing mengungkapkan keraguan di hatinya. Apa kau pikir aku telah mengubahnya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Bukan, ini potensinya sendiri. Tidak, dia jelas tidak punya potensi ini. Saat aku membimbingnya berlatih, dia tidak bisa belajar banyak hal. Bantah Meng Qing. Xia Xiyun tersipu dan berkata, Kak Meng, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa aku menjadi jauh lebih pintar akhir-akhir ini dan aku belajar banyak hal dengan sangat cepat. Semua yang Kak Meng ajarkan kepadaku sebelumnya, sekarang bisa kugunakan. Apakah ada yang berubah akhir-akhir ini? Meng Qing bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatap Xiao Chen dengan bingung. Jangan menatapku, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Xiao Chen tentu saja tidak akan membocorkan rahasia hati indah 9 lubang. Aku khawatir itu tidak sepenuhnya benar. Meng Qing masih bersikeras bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Xiao Chen, tetapi dia tidak bertanya lagi. Tiba-tiba, dia berkata, masalah ini tidak penting. Yang penting, apa kau benar-benar tidak akan menyiapkan apapun? Bersiap, tanya Xiao Chen penasaran. Bersiap untuk apa? Setahu saya, Meridian ke-7 dan ke-8 sudah beraksi. Kata Meng Qing, khawatir Xiao Chen tidak mengerti, ia mengingatkannya, Meng Qing adalah putra Meridian ke-7, dan Meng Qiong adalah putri Meridian ke-8. Apakah kau mengacu pada masalah ini? Xiao Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, aku adalah dermawan klan S. Mereka terang-terangan menargetkanku. Apa mereka tidak takut dikritik? Mendengar ini, Meng Qing terdiam. Tidak banyak orang di luar yang tahu tentang peracunan pemimpin klan, tetapi fakta bahwa kau membunuh Meng Qing setelah menyebar seperti api. Kebanyakan orang akan berpikir wajar jika Vena ke-7 dan ke-8 membuat masalah untukmu. Orang luar tidak tahu, tapi bagaimana dengan kalian berempat, leluhur Kaisar Ilahi? Xiao Chen berkata dengan tenang, mereka orang dalam dan tidak akan sepenuhnya menyadari tindakan Meridian ke-7 dan ke-8. Kenapa kalian diam saja? Ini. Meng Qing ragu sejenak dan mendesah, bagi klan kekaisaran, reputasi dan kepentingan pada akhirnya lebih penting. Meskipun kau menyelamatkan nyawa pemimpin klan, itu sudah berlalu. Jasamu tetap ada, tetapi nilaimu semakin terdepresiasi. Sama seperti aku dan anggota klanku dulu, karena nilai kami tidak sebesar nyawa pemimpin klan, kami ditinggalkan oleh leluhur kami tanpa ampun. Dan jika kau membunuh Meng Qing, para leluhur akan merasa hubungan mereka tak lagi baik. Lagi pula, jika kau ingin memasuki alam leluhur, itu akan melanggar aturan klan S. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, para leluhur pasti akan menutup mata dan membiarkan Vena ke-7 dan ke-8 bertindak sendiri dan membunuhmu. Bersambung,